Kita hari ini hanya satu ayat saja. Kejadian 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Temanya adalah janji keselamatan. Iya. Janji keselamatan. Mari selamat datang dari yang jauh. Mereka nggak tahu kabar kalau masuk jam 8 di sini. Kalau di Arab masuk jam 8, tapi hari ini mereka, karena hari ini mereka datang ke sini. Oke. Tema kita hari janji. Saya pernah bilang begini kepada seorang teman, tolong nanti bawa kalau pergi ke BC belikan buah naga. Dulu buah naga masih langka. Saya ingat itu dulu Bapak Desmond masih lajang dengan beberapa kami beli di mall, mahal pun kami beli. Iya, jadi waktu itu saya rasa enak. Jadi waktu teman saya ada teman lagi pergi ke BC, belikan nanti buah naga ya. Dia bilang apa? Jangan berharap kalau tidak ada janji. Iya juga ya. Oh, apa kali ngomong saya bilang begitu? Itu kan firman Tuhan. Jangan berharap kalau tidak ada janji. Tapi kalau ada janji gimana? Berharap ya? Kamu kalau ada janji gimana? Berharap? Sangat? Sangat. Apalagi yang menjanjikan siapa? Suami. Suami. Orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang paling semangat kita untuk menantikan janji itu. Ada janji Allah loh. Mau dengar? Mau ya? Yuk kita baca ayat ini. Kejadian pasal 5 ayat 15. Pasal 3. Maaf, Kejadian 3 ayat 15. Iya, Kejadian 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan kuminya. Iya, baik. Saya baca sekali lagi. Kejadian 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, saya tadi malam sambil jaga karo, sambil nulis warta, sambil buat renungan singkat untuk itu. Tapi saya pikir terkirim, rupanya saya menulis di apa saya sendiri, di catatan saya sendiri. Saya pikir tulis kirim ke Bapak Jose, tapi nggak terkirim. Tapi saya sudah kirim di grup ya, kalau bisa lihat ya. Ada 2 poin yang akan mau saya sampaikan hari ini. Dan mulai hari ini bahan minggu sama dengan sekolah minggu. Jadi bisa anak-anak kita nanti kembali lanjutkan di rumah. Tanya anak kita, rangkul anak kita sejauh mana mereka yang memahami firman Tuhan. Hanya saja mungkin penyampaiannya nanti guru sekolah minggu dengan saya sebagai hamba Tuhan mungkin nanti berbeda, nggak sama bahasanya, nggak sama penyampaiannya, kan begitu. Tapi ini semuanya sama. Tahun ini kita akan buat temanya sekolah minggu dan ibadah dewasa itu ada sama. Saya anjurkan juga dengan Michael supaya tetap akan dibaca benar juga dengan tema yang sama, dengan bahan yang sama. Dan kita akan sermon bersama. Semua pelayan akan sermon bersama. Dan saya harapkan MC juga ikut sermon supaya nggak lagi, Bu, temanya apa, ininya apa. Jadi mereka langsung bisa. Itu yang pertama. Makanya ada online dan ada juga onsite. Online-nya itu adalah di Rabu malam. Kita akan online bersama dengan sekolah guru sekolah minggu supaya mereka juga nggak
lagu. Lagu apa? Mereka bisa punya persiapan sampai dengan hari Jumat, hari Kamis nanti. Mereka bisa pilih lagu, lalu lagunya itu bisa kita, bagaimana gerakannya bisa kita diskusikan bersama, dan apa poin-poin yang disampaikan kepada anak juga bisa didiskusikan bersama dan bisa berdoa bersama. Itu yang dipikirkan untuk tahun ini. Kenapa kita anak-anak masuk jam 10, kita jam 8 supaya waktu mereka banyak dan guru sekolah minggu bisa berdoa bersama. Jadi kita kerjasama Bapak Ibu. Anak-anak silakan antar dan jemput. Silakan. Ya bagaimana caranya? Jadi banyak yang tahu dan belum tahu dan masuk ke 8 ya. Padahal tahun lalu memang kita terbatas. Inilah keterbatasan kita. Dan tahun lalu sudah diberitahu bahwa kita akan masuk jam 8 mulai tahun ini. Kan begitu ya? Baik. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini kata Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia Adam dan Hawa, Allah yang menempatkan Adam di Taman Eden, taman yang indah, yang bisa di sana ular pun bisa cakap-cakap sama manusia, nggak dipatok ya, itu di Taman Eden. Nah, Taman Eden itu di mana? Di surga? Hah? Taman Eden itu di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi. Tapi bumi ini pun begitu. Waktu itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ular pun nggak dibelitnya kita, nggak dipatoknya kita, nggak takut sama ular. Waktu kan di sini hari Kamis malam, air sudah sampai di betis di luar. Saya nggak berani lagi bawa sepeda motor keluar. Saya suruh Anta yang bawa. Siapa itu? Hagai yang bawa. Jadi waktu itu Karo sudah dibonceng sama Anta, dipeluk sama wanita dari belakang. Tapi Karo juga sudah memang sekat. Iya, sangat hari ini memang sangat terbatas. Iya. Jadi begitu caranya. Jadi waktu itu kami keluar dan orang bilang apa? Di sana ada ular. Makanya ada anak kempu babi, cucunya nggak berani masuk karena ada ular. Begitu. Rupanya kalau banjir ini bisa nggak di Aceh gajah pun keluar ya? Gajah pun keluar, harimau pun keluar. Karena ini ular. Iya. Jadi kalau disuruh lagi masuk ke rumah, mustahil kita akan masuk lagi ke rumah. Ini bukan berarti takut nggak ada Tuhan ya. Berarti bukan, kita juga nggak nekat. Saya memang bilang sama anak-anak, kalau air sudah masuk, saya bukan nggak takut mati, tapi nggak juga konyol. Makanya kalau udah ditinggikan, kenapa nggak nengkering di atas saja? Itu namanya konyol, saya pikir. Kita nggak tahu bagaimana air ini sama dengan api. Kalau kecil memang masih enak kawan, tapi kalau sudah besar dia itu akan bisa membawa maut bagi kita. Makanya asal sudah sampai di sana dan masuk air, saya bilang sama anak, ayo cepat keluar. Karena sebentar cuma kita gitu ya. Makanya itu memang saya takutkan. Ya, bukan berarti apa-apa. Nyawa kita dalam Tuhan, mati surganya. Nggak ada apa-apa, tapi jangan konyol, kan begitu ya. Iya, baik. Jadi ular itu nggak membelit, tapi ular yang hari ini bagaimana? Menakutkan, membelit dan menakutkan dan mengaku berbisa. Tapi ular waktu itu tidak, mereka bercakap-cakap, mereka bisa berbicara. Nah, tapi ular itu juga yang menggoda, yang paling sering menggoda manusia di Taman Eden. Waktu itu Allah menempatkan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, lalu Allah memakai apa? Iblis memakai ya ular yang paling canggih untuk menggoda manusia itu. Apa kata setelah mereka jatuh dalam dosa? Patutnya, bukan patutnya ya, dikasihnya makanan itu, dirayunya, lalu kemudian diiyakan, diikuti apa yang dikatakan oleh iblis, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi jatuh dalam dosa, lalu apa yang terjadi? Inilah perintah Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada manusia itu dan kepada ular, lambang daripada iblis. Aku akan mengadakan permusuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuat kita bermusuhan dengan iblis. Ya, ingat ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Itu dikatakan oleh Allah kepada iblis. Aku akan mengadakan permusuhan
Karena iblis sudah menjatuhkan manusia itu ke dalam dosa. Manusia juga mau ya, mau juga dia. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Jadi yang pertama di situ adalah yang bisa kita lihat di sana bahwa Allah yang membuat permusuhan antara manusia, antara iblis dan perempuan itu. Ya, sebentar ya, saya agak terganggu. Tolong dulu saya, ini dia yang terus lagi ngomong dia. Ya, saya terganggu. Abang saya telepon terus ini. Abang saya, sementara saya pakai ini. Ini memang lagi masalah, nggak bisa dimungkiri. Abang masih berada. Kalau kita bilang aja dia, enggak, mari toh. Sedang dalam panggilan. Matikan aja Bu dari situ. Unik-uniknya ya, jadi harus memang kita hadapi dengan tenang ya, jiwa yang tenang ya. Ini waktunya, maka segala sesuatu ada waktunya, ada waktu yang begini ya. Kalau marah kita sama saja ya. Iya, baik. Saya mau katakan janji keselamatan. Apakah yang dimaksud dengan janji? Janji itu adalah, kalau dalam bahasa teologi itu adalah proto-evangelium. Janji yang pertama, janji keselamatan yang pertama. Janji keselamatan itu kapan terjadi? Kapan diperjanjikan keselamatan? Bukan ketika manusia itu ataupun ketika Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan ketika dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Kalau kita nyanyi dalam rupa Allah, kan gitu ya, kita diciptakan, tapi kita sesat, jatuh ke dalam dosa, sesat seperti korban. Tapi dari surga Allah berencana kapan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak mau manusia itu binasa. Maka saya rindu seluruh jemaat ini sampai kepada pertobatan. Tidak ada yang binasa. Bertobatlah Bapak dan Ibu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rencana Allah ini jauh sebelum kita ada. Allah sudah merencanakan kita, merencanakan keselamatan sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh ke dalam dosa. Dia mau kita ini tidak binasa, karena semua manusia sudah berdosa. Kalau Adam dan Hawa sudah berdosa, maka keturunannya itu pasti orang berdosa juga. Maka Allah mau supaya manusia itu tidak mengalami hukuman itu. Oleh sebab itu dia berencana. Apa rencana Allah itu? Ya, Injil yang pertama, nubuat pertama, janji yang pertama tentang kedatangan Juru Selamat. Itulah yang dikatakan dengan janji keselamatan. Janji Allah untuk menyelamatkan kita. Dia berjanji untuk menyelamatkan orang berdosa ini. Ia berjanji untuk menyelamatkan Adam, merebut Adam kembali. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Makanya kalau kita lihat ayat 20 itu, 21 atau 20 itu ya, pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi itu adalah lambang bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan. Allah sendiri yang memulihkan manusia itu. Manusia yang berdosa itu dipulihkan dan memiliki kehidupan yang baru. Hanya dalam Allah sendiri melakukan
dilakukan dengan mengorbankan binatang. Ada darah yang tertumpah, melambangkan darah Kristus yang akan tertumpah. Kulitnya itu akan dibalutkan, membungkus. Darah itulah yang membungkus kita, sehingga dosa itu tidak akan mendapatkan hukuman bagi manusia. Dan janji itu jauh sebelumnya. Kalau orang lain bilang orang long time ago, gitu ya. Jadi begitu jauh yang lama sekali Allah telah berencana untuk menyelamatkan manusia. Itu janji Allah. Itulah janji Injil yang pertama. Allah mau menghadirkan penebus yang menebus manusia dari dosa itu. Harus ditebus karena sudah tergadai. Nggak bisa tidak lagi. Harus ditebus. Adam dan Hawa harus ditebus. Adam dan Hawa sudah tergadai, sudah kena perangkap iblis. Dia harus. Tapi sebelum itu, makanya Tuhan berfirman kepada iblis. Apa katanya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan perempuan, keturunan ular itu. Keturunanmu, ini kepada siapa dia berbicara? Coba kita perhatikan. Kepada siapa Allah berbicara? Adam. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu itu siapa? Yang dimasukkan oleh Tuhan di sini dengan kalimat kata keturunanmu itu siapa? Ular atau kita? Adalah manusia. Yuk baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Baca baik-baik. Keturunanmu dan keturunannya ular. Kepada siapa Tuhan berbicara? Kepada siapa? Oh, yang paling kamu macam begitu ya. Kembali kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu siapa? Ular. Antara keturunanmu, keturunan siapa? Ular. Ular itu nama, bukan ular yang ini itu ya, iblis. Keturunanmu dan keturunannya. Sekalipun ular itu tidak, iblis itu tidak bertambah banyak. Perlu kita ambil satu pemikiran. Iblis itu tidak bertambah banyak. Iblis itu adalah malaikat yang baik, malaikat yang di surga, yang memuji Allah. Tapi dia ingin disembah, ingin dipuji. Dialah bintang timur putra fajar, kata Yesaya. Dilemparkan ke bumi. Jumlahnya sepertiga dari malaikat di surga. Berlaksa-laksa jumlahnya. Pergi ke Amerika, benua Eropa, pergi ke Asia, ke Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke mana? Ke Tanjung Priok kan? Sampai ke Bulukumpan, iya kan? Sampai ke mana-mana itu yang berlaksa-laksa tadi. Itulah iblis. Nah, tapi Tuhan sudah berencana. Keturunanmu akan meremukkan. Keturunannya akan menemukan kepalamu. Keturunan siapa? Perempuan itu. Kenapa? Kadang-kadang di Alkitab jarangkali nama perempuan disebut ya. Kok keturunan perempuan? Kenapa gak keturunan Adam dibilang? Oh, boleh ya? Di mana ada ayatnya? Iya. Karena penembus itu lahir dari keturunan darah Maria. Iya, dan disebut anak manusia karena dilahirkan oleh seorang perempuan. Jadi jauh sebelumnya itu harus sudah berencanakan bahwa keselamatan itu, penebusan itu datang dari keturunan perempuan. Itu maksudnya merujuk kepada Maria, seorang darah Maria itu.
Ini yang harus kita pahami. Keselamatan sudah direncanakan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kepala itu kalau remuk bagaimana? Selesai. Kecelakaan di sana. Bagaimana kecelakaannya? Remuk kepalanya. Apa kira-kira yang dalam pikiran kita? Mati. Karena itu tolong. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular itu, kepala iblis itu. Ya. Ini janji Allah. Artinya apa? Allah sudah merencanakan. Datang seorang penebus, datang seorang pahlawan yang hebat, datang seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa, yang akan meremukkan, menghancurkan pekerjaan iblis, menghancurkan iblis. Yesus namanya. Sejak manusia jatuh pada dosa, sudah direncanakan keselamatan ini dan keturunannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau itu siapa? Ular, iblis, meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu, meremukkan tumit. Masih bisa kita diganggu, masih. Tapi kalau tubuh kita ini cuma dicit ataunya, masih bisa kita selamat. Tetapnya iblis itu mengganggu, tetapnya iblis itu bekerja, tapi tidak bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Makanya kalau kita berpihak kepada Tuhan, kalau kita di dalam Kristus, kalau sudah tebus oleh Tuhan, sudah dilingkupi oleh darah itu tadi, darah Yesus membungkus kita, iman kita kepada Yesus, bahkan iblis bisa menghancurkan kita. Kalau berguna banci mah, itu gini kata-kata biasa kita itu orang kau itu kan nggak bertobat kau katanya bisa. Udah bertobat kita, jatuh lagi kau berkata bisa. Ini ada memang kau gunanya hidup, katanya. Tengok abang, kau kerjakan apapun gak berhasil. Memang kau paling malang hidup di bumi ini, katanya. Katakan Allah itu luar biasa, Allah hebat. Aku bisa karena Tuhan itu bisa. Ini yang harus kita ketahui. Allah sudah dulu sudah merencanakan keselamatan itu, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang menerima Yesus itu akan memiliki surga. Kalau Mama Berat bilang bayangkan surga itu, katanya. Bayangkan surga itu. Saya kalau nyanyi saya bayangkan nanti suatu hari kelak, kan gitu, kesusahan berakhir. Waktu capek nyanyi kan itu. Waktu capek nyanyi kan itu. Waktu sedih nyanyi kan itu. Tidak ada lagi air mata. Tapi kalau memang kita bersama dengan Tuhan, jadi rencana penyelamatan itu sudah dirancangkan oleh Allah sejak dulu kala, sejak manusia, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah dirancangkan keselamatan itu, dan janji itu sudah digenapi hari ini. Janji keselamatan sudah digenapi. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan karya penyelamatan itu bagi manusia, bagi saya dan saudara. Kenapa kita tidak sadar atau tidak percaya, tidak yakin keselamatan itu sudah kita miliki? Kamu sadar, yakin kamu sudah pasti diselamatkan? Ada orang bilang gini, aku pun nerapkan dalam melihatnya bapak beda tadi. Tapi aku sudah kira kita dengan aku yakin di sana. Dan di mana dia? Hanya dua tuh. Kalau seandainya saya mati, maka yakin tahun ini, tahun 2026 ini bertobat kan? Yakinkan saudara, bukan saudara yang meyakinkan, tapi firman Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang meyakinkan kita. Sudahkah aku diselamatkan oleh Tuhan?
Tapi endingnya itu, janji itu digenapi waktu Yesus mati di kayu salib. Kita hidup di mana? Kita hidup di masa mana? Di masa waktu manusia Adam jatuh dalam dosa kah? Atau di waktu Yesus mati di kayu salib? Di zaman anugerah loh. Zaman anugerah kamu lalu bertobat. Zaman apa nanti ada kamu bertobat itu? Ya, benar. Ini zaman anugerah. Allah sudah menyelesaikan itu. Allah sudah menyelesaikan karya penyelamatan itu. Sudah mati dari kayu salib untuk saya dan saudara. Bukan lagi janji. Janji sudah digenapi. Yesus sudah mati di kayu salib. Kepala ular sudah diremukkan ya. Sudah diremukkan. Kuasa maut sudah dihancurkan. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itu artinya kemenangan. Dia sudah mengalahkan kematian. Kematian pun tidak berkuasa menahan dia dalam kubur. Yesus bangkit kan? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup buta akan tahu. Sebab dia hidup ada hari esok. Ada pengharapan. Kenapa kalau Yesus sudah mati bagiku, aku masih takut akan masa depan? Kalau bilang begini, aku kok dari berkah ini. Dari dulu pun dibilangnya aku dari berkah ini. Itu udah biasa. Dan dia bilang teleponan sama Mama David, bilang oleh ranu dari kita, katanya. Payah harga anak dia katanya. Macam-macam. Lalu dia bilang maunya pulanglah Mama Minot hati. Merincu kalau aku jumpai. Kan tiap hari kita jumpa kalau yang gitu kan. Dia peluk Teguh. Itu perasaan. Udah naik perasaan tadi. Kamu harus bersyukur anak dulu dipakai oleh Tuhan. Saya bilang begitu. Yang ngolah dalam penerbangan mulut dalam penerbangan dari. Saya tahu udah kesal dia seperti itu. Tapi ada waktunya nanti dia akan dialihkan lagi. Pasti Tuhan akan tolong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berjanji itu, Allah berjanji pasti akan digenapi. Dan sudah digenapi. Kalau sudah digenapi, kenapa kita nggak santai-santai terus tentang karya penyelamatan itu? Kristus sudah mati bagiku, dia sudah menyelesaikan dosa, dia sudah mengalahkan maut. Aku harus ambil itu, raih itu, supaya keselamatan itu menjadi milikku. Itu seharusnya yang kita lakukan. Percaya kepadanya, percaya terhadap janjinya, percaya terhadap apa yang dia sudah buat. Terima itu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita renungkan ini. Ini bukan hal yang sulit dipahami, tapi adalah gampang untuk dipahami. Allah sudah merancangkan keselamatan, dan keselamatan itu sudah dirancangkan, itu direncanakan, sudah digenapi. Kalau sudah digenapi bagaimana? Kayak gini, saudara merancangkan pernikahan 2 tahun yang lalu, ya, misalnya 2 tahun lalu saudara merancangkan pernikahan. Oh, kita akan menikah tahun 2025. Kita udah 2023. Wah, kalau begitu tahun 2024 kita tunangan. Mereka tunangan. Mereka belum sampai kepada pernikahan. Lalu kemudian tahun 2025 bulan Maret misalnya, mereka sudah menikah, melangsungkan pernikahan. Tapi mereka tetap merasa tidak pernah punya suami, tidak pernah punya istri. Mereka tidak menikmati keselamatan itu. Kenapa? Pernikahan itu kenapa? Karena mereka tidak menerima pernikahan ini. Mereka tidak memahami akan hal itu. Mereka tidak mengerti bahwa mereka sudah menjadi seorang istri. Mereka tidak memahami bahwa mereka menjadi seorang suami. Mereka mau hidup dengan gayanya sendiri. Satu dengan gayanya sendiri, berteman dengan teman
dengan keselamatan itu. Keselamatan sudah direncanakan jauh-jauh sebelum kita ada, sebelum kita ada di kandungan ibu kita pun sudah dirancangkan keselamatan itu. Dan itu sudah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Kalau itu pun tidak kita ambil, ya ini kita sendiri yang salah. Berarti ada yang tidak tepat dengan diri kita. Kalau saudara sudah menikah, saudara tidak menikmati sebagai seorang suami dan istri, ada yang tidak tepat di sini. Datang dalamnya, ugal cabu, nggak mengerti bagaimana merasakan seorang istri sebagai seorang suami, tidak bisa menikmati akan hal itu. Itu ada yang tidak tepat di situ. Kita juga seperti ini. Kalau kita lihat, kita mengerti, paham hari ini, Yesus sudah mati di kayu salib, Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menggantikan nyawa kita, Dia sudah mencurahkan darahnya untuk menyucikan dari dosa kita, dan kita paham akan hal itu, tapi tetap tidak terjadi dalam hidup kita. Itu kita sendiri belum pas. Itu sudah pas. Mari belajar, mari datang kepada Tuhan. Kalau anugerah sudah ada, sudah diberikan kepada kita, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Ini keponakan saya mau pergi umroh. Kalau kita mengalami anugerah itu, dalam situasi apapun kita bisa mengerjakannya. Sakit kita pun, datang orang lain, semua akan diizinkan. Kemarin anak-anak datang ke rumah, kembali kasih. Ada Rani, ada Sion, pokoknya anak-anak yang di sini pergi ke sana. Dia bercerita satu demi satu, disampaikan perkataan itu. Ya nggak tahu, bisa juga besok sehat dia. Tapi yang jelas aku harus menyampaikan ini kepada mereka. Itu yang dia katakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bukan lagi janji, tapi keselamatan sudah diberikan, sudah dianugerahkan. Mari kita sambut itu. Mari kita terima dalam hidup kita, supaya terjadi keselamatan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Allah kami, yang jauh-jauh sebelum kami ada, sudah merancangkan keselamatan atas diri kami. Hari ini kami sudah mendengar berita itu. Bahkan keselamatan itu sudah digenapi dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mati di kayu salib mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Kami yang orang berdosa seharusnya dihukum mati, tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kami. Buatlah ini bukan hanya pengertian dan pemahaman, tapi buatlah ini Tuhan supaya terima dalam hidup kami, nyata dalam hidup kami. Kami menangkapnya, kami mengalaminya. Bagaimana kami mengalami keselamatan itu? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hidup di dalamnya. Tuhan, inilah kami sebagaimana kami ada. Kalau masih ada yang terselubung Tuhan, masih ada ganjalan dalam hidup kami ini yang membuat anugerah itu tidak turun bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami tolak. Kami sungguh serahkan setiap pribadi anak-anakmu di sini, supaya mereka mengalami anugerah itu, supaya mereka tidak binasa, tapi mereka sampai kepada hidup yang kekal itu. Ini doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.